Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Selasa 14 April 2020 dalam Oktav Paskah. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil ia menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya teringat dan terpatri pengalaman ini di dalam hati ketika saya memulai studi di kota Yogyakarta. Saya berangkat dari Jakarta pada hari Minggu pagi dan tiba di Jogja malam, karena belum ada kala itu jalan tol seperti sekarang ini. Selesai bersih-bersih dan menata kamar, saya hendak membeli beberapa keperluan pribadi di depan seminari. Lalu di depan seminari saya melihat pada malam itu ada mobil dan ada seorang bapak berkacamata dengan kumis tebal ala om-om hendak membuka pintu seminari. Spontan saya berusaha untuk membantu orang ini dan menyapanya. "Selamat malam, Om. Ada yang bisa saya bantu?" Lalu beliau menyapa saya, "Selamat malam."
"Frater dari Jakarta ya?" tanyanya. Saya menjawab, "Benar Om, saya baru saja tiba di sini." Namun perasaan saya memberi sinyal yang tidak enak, dan kemudian saya bergegas membeli perlengkapan pribadi di depan seminari. Keesokan hari, saat pengenalan kampus, diperkenalkanlah para dosen. Dan sungguh benar alarm perasaan saya malam itu. Saya sungguh malu bukan kepalang. Ternyata yang semalam saya sapa Om, beliau adalah Romo Robertus Rubiatmoko, ahli hukum gereja, dan kini menjadi uskup di Kuskupan Agung Semarang. Nun sewu sangat Bapak Uskup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus yang bangkit dan mengiranya sebagai penjaga taman. Namun, melalui sapaan personal Tuhan kepada Maria Magdalena, membuat ia terperangah dan menyadari kehadiran Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun menyapa kita setiap hari melalui berbagai macam pengalaman hidup kita. Namun terkadang sapaan Tuhan tidak kita dengar karena banyak faktor. Kita sibuk berfokus pada diri sendiri, tidak berdoa dan mengucap syukur dan lain-lain. Firman Tuhan hari ini indah. Tuhan mengajak Maria Magdalena untuk pergi dan mewartakan. Inilah makna sebagai saksi Tuhan. Pergi artinya tidak terkurung pada diri sendiri, keluar dari zona nyaman, dan mewartakan berarti berbagi, menyebarluaskan. Saudari-saudaraku, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita pergi dan mewartakan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini? Semoga kita boleh menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.